siang, Pak. Selamat siang. Alhamdulillah. Nah, nih jadi pemirsa hari ini aku bakal nyopirin Bupati Kaur, Pak Gusril. Jadi nih beliau barusan ada aktivitas tadi di atas di kantor BPK. Ya. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol nih. Banyak hal yang bakal kita obrolin deh pastinya yang mungkin pemirsa belum tahu dan ternyata di sini nih pemirsa semuanya jadi tahu. Jangan lupa pakai safety belt, Pak. Oh iya, oke. Kita langsung pulang nih ya, Pak ya. Ya, langsung pulang. Bapak ini pertama kali atau pernah disopirin sama cewek? Pernah Pernah itu? supiri dengan cewek itu pernah. Tapi yang supirnya kan ibu sendiri. Iya. Kalau yang cewek lain, yang kedua ini. Oh, yang kedua, yang pertama. Oke, Ya. kita langsung jalan ya, Pak ya. Ya, oke. Yuk lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, ini kita ke rumah ya, Pak ya. Ya, Tadi aktivitasnya apa nih, Pak? Kabarnya bagi-bagi ini apa ya? Apa? WTP. menerima ini hasil laporan, Hasil laporan. dari BPK. Oh gitu. Jadi Tapi gimana? hasilnya kan belum. Oh, gitu. Dengar dari penyerahan aja dulu. Iya. Gimana? Bunga, sehat? Alhamdulillah nih Pak, sehat Iya, meskipun apa bulan kabar? Ramadan tetap harus sehat. Iya, Ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi nih pemirsa nih, kita bakal ngobrol-ngobrol nih seputar ya aktivitas Bapak lah juga. Jadi Iya. Apa? Kira-kira? kalau hari ini nih aktivitasnya selain ini tadi kemana aja nih Pak? Hari ini ya memang fokusnya ke BPK hari ini. Mm-mm. Kemarin kan kebetulan libur, kita ke rumah Iya. Bengkulu. Hari ini kegiatan rutinitas dan wajib hari ini di BPK Di BPK. dan sudah selesai barusan kita keluar gitu kan. Oh gitu. Ya. Bapak biasanya kalau balik dari Kaur gitu memang sekali seminggu atau gimana? Lebih banyak di Kaur pastinya ya Pak ya? Ya, jadi lebih banyak di Kaur, lebih banyak di Kabupaten Kaur. Namun kalau tidak begitu banyak pekerjaan itu saya pulang ke Bengkulu. Karena Bengkulu ini ada anak ya, anak kan masih sekolah dan tinggal dengan ada beberapa orang di situ. Jadi Gitu. senggang waktu saya pulang langsung ke Bengkulu biar ketemu sama anak. Biar ketemu sama Iya. Oh, anak Bapak ada berapa Kak? Ada 2, Ada 2. Yang paling tua umurnya umurnya 20-an. ya, Kalau yang kecil baru 10 tahun. masih kecil Iya, ya. masih SD. Masih SD. Waduh. Bapak umurnya berapa sih Pak? Ya udah tua. Masa? Tapi masih kayak muda. Iya. Berapa Pak umurnya? Sekarang kita masuk 46. Oh, Ya. 46. Ya. 4 tahun lagi setengah abad ya Pak Ya. ya. Nah, ini Bapak kan asli Kaur. Ya, Kaur. Lahirnya di mana? Lahir kita di Padang Guci. Padang Kenapa Guci. sih nanya-nanya tempat lahir? Ada apa dengan? Soalnya nanti nih pertanyaannya berentet ini Pak. Ya, oke. Mulai dari apa lahirnya di sana, terus nanti kehidupan di sana tuh dulu kan. Ya, jadi saya banyak lahir penasaran, di kepo. Saya lahir di Kaur ya, tepatnya di Padang Guci, tepatnya di desa Cokonau. Coko Nau. 6. Ya, jadi desa Cokonau Padang ini Guci. kan nggak ada yang sama gitu. Memang ya itu desa saya. Oh gitu. Padang Itu Guci. Padang Guci itu kan kalau setahu Unga ya Pak ada Padang Guci Hulu, Padang Guci Hilir. Itu apa sih bedanya? Maksudnya Padang Guci itu terbagi 2, Padang Guci Hulu, Padang Guci Hilir. Nah, sebenarnya nggak juga. Oh, enggak gitu. Jadi ini istilah dari orang-orang Padang Guci. Oh, Karena di sini kan ada sungai, ya. Uh-huh. Padang Guci Hulu itu adalah di hulunya sungai. Padang Guci Hilir itu adalah di hilirnya sungai. Nah, jadi perbatasan itu. Jadi kalau kita mau ke Padang Guci Hulu, ya diomongkan Padang Guci Hulu. Sebenarnya ini
semuanya Padang Guci gitu. Nah, Kalau yang ini Cokonau itu tadi di mana Pak? Hulu Cokonau atau itu hilir? pas pertengahan. Oh, pas pertengahan. Pas pertengahan ini. Iya. Jadi antara Padang Guci Hilir dan Padang Guci Hulu. Oh gitu. Soalnya saya dulu KKN-nya di Padang Guci Pak. Di mana? Padang Guci Hulu di Desa Pagar Alam. Wah, Nah, ingat. itu dekat dengan Dikit rumah ya, saya. Pak? Saya paling seneng sungainya di situ Pak. Ya. Gila keren banget sungainya. Ya, bagus. Sungainya Iya. bersih, jernih, ya. Jernih. Dan itu ikan- bisa diminum itu. Iya. Bisa diminum langsung. Wah, Nggak ada polusi. Ya. ikannya gitu ya, ikan mungkus lah, Ikan mungkus, ikan pelus. Pelus, ya. Ada juga di situ ikan macam-macam yang ikan berkelas, bagus, enak, Oh, gitu. bersih. Iya berat, keren banget Ya. pokoknya kalau sungai. Berarti Bapak dulu pas masa-masa kecil pasti senang berenang di sungai berarti ya Pak ya? Iya, jagonya. Jago. Itulah kelebihan orang kampung. Kelebihan orang kampung itu kalau dari segi fisik memang itu agak berlebih ya. Kalau anak-anak kota paling di kolam renang Iya. baru bisa. Tapi kalau anak-anak kampung ya, hutan, gunung, sungai itu kan yang dihadapi. Iya, Jadi iya. lebih katakanlah kalau fisik memang orang-orang Lebih anak-anak kuat gitu desa itu lebih kuat sesungguhnya kan gitu. Iya Pak, saya dulu waktu KKN itu wah anak-anak situ tuh tiap hari ngajakin main ke sungai gitu. Nganyut gitu Pak bahasanya dari atas ke bawah gitu kan. Capek jalan kan udah nganyut aja. Ya, itu bukan nganyut itu, beranyutan. Oh, beranyut. Beranyutan itu bahasa Kaur, Oh, bahasa gitu. Padang Guci. Jadi memang itu udah kebiasaan anak-anak sana berarti ya Pak ya? Ya, itu masih kecil-kecil sudah pandai berenang, sudah pandai nyebrang. Itu kan nyebrang sungai maksudnya. Iya. Artinya ini sebuah kelebihan lah, kelebihan dari segi fisik. Saya kira itu. Wah. Gunanya. Nah, terus Pak, kalau Bapak masa-masa kecil dulu ternyata hobinya juga main berenang di sungai, sama lah ya kayak anak-anak Iya. anak-anak di sana gitu ya Pak. Iya. Dulu emang pernah kepikiran nggak sih Pak bakal jadi bupati gitu kayak sekarang? Enggak pernah terbayang. Jadi cita-citanya kalau dulu waktu masih kecil, Ya, cita-citanya apa? ini sebenarnya kalau cita-cita itu sebenarnya kalau anak-anak itu belum ada cita-cita, nggak ada cita-cita anak-anak. Justru itu adalah pembimbing itu dari orang tua, ya, dari orang tua, dari kakak-kakak. Saya terus terang aja Mbak ya, saya nggak ada cita-cita. Saya dulu sekolah seperti di mana? anak Di- kebiasaan di Padang Guci, Padang di Guci. Kaur, ya. Jadi di Kaur sekolah, terus mengalir saja. Tapi ini kan karena saya anak terakhir, Iya. mungkin saya banyak dibimbing oleh kakak-kakak saya. Ya, saya anak terakhir dari 7 saudara. Jadi banyak sekali peran kakak saya ya. Jadi saya dulu pernah pas tamat SLTA, saya kan itu ada PNS ya. Iya. Saya nggak mau, saya mau nganggur dulu. Kan dari SD, SMP, SLTA kan nggak pernah nganggur, mandi pagi terus ya. Iya, Nah, benar. Kadang bosan ya Pak ya. Bosan? Apa kata kakak? Ya, kakak saya ngomong, sudahlah, itu kau belum tahu arti kehidupan. Kalau kau sudah nganggur, nanti kau baru susah. Setiap waktu pekerjaan akan berubah. Nanti PNS-nya nggak ada lagi menerima, dan nanti PNS-nya mungkin lebih sulit, lebih sukar. Sudah, kau ikut aja. Jadi pas tamat SLTA, saya langsung tes. Ternyata saya langsung lulus diterima PNS Di di mana? Bengkulu Selatan. Di Bengkulu Selatan saya diterima itu. Bagian apa waktu itu Pak pertama? Terus saya di kali? protokol di Humas. Oh, di rumah. Ya, di umum di Humas itu saya jadi PNS gitu. Jadi mengalir saja. Mengalir. Jadi PNS di Bengkulu Selatan gitu. Oh, dari PNS berarti ya Pak ya? Kan Iya. kalau rata-rata banyak yang ternyata pengusaha gitu Iya. kan. Oh, memang politik dari dunia politik gitu ya untuk jadi Iya. kepala daerah gitu. Berarti Bapak PNS terus tahun berapa lama nih jadi PNS ya? Cukup lumayan karena saya masih tergolong sangat muda ya. Waktu itu saya tamat Iya, tamat SMA ya. langsung saya tes, berarti saya masih di bawah
umur 20 ya. Nah itu sudah tes lulus, saya langsung PNS. Jadi pas saya pindah tinggal di Kota Madia, PNS di Kota Madia. Kota Jadi Madia. bos saya terakhir adalah wali kota sekarang. Itu. Nah, Bagian apa itu Pak? terakhir saya kepala bidang di bagian perizinan. Tapi lama di perlengkapan. Lama juga saya di ajudan. Ajudan saya kan di ajudan Sekda. Ya, Sekda waktu itu Basirin Ali. Pertama ajudannya Basirin Ali. Sudah kedua ajudannya Pak Arifin Daud. Yang ketiga ajudannya Pak Rosid ya, yang itu sudah almarhum sekarang. Lucu juga ya Pak Iya. ya. Dulu jadi ajudan, sekarang punya ajudan. Gila Pak. Tapi itulah kemenangan ini, enggak ya? Kemenangan kita atau kelebihan kita. Saya nggak ada terbentur menghadapi birokrasi dan ajudan. Saya nggak akan terbentur karena saya sudah tahu Sudah ini tahu. celah ini. Iya. Ya gitu. Terus itu berarti tahun berapa? Kenapa nih Pak? Kok Bapak Kenapa? akhirnya ya otomatis kan pasti berhenti jadi PNS kan Ya, Pak, ya. untuk mencalonkan diri jadi Ya. bupati gitu Ya. ya Pak ya. Nah, apa Pak yang Bapak, maksudnya dorongan terkuat Bapak nih untuk ikut calon gitu waktu itu? Dorongan terkuat adalah saya punya cita-cita. Saya lihat ya bahwa yang bisa berbuat untuk kepentingan masyarakat banyak adalah orang yang punya kekuasaan. Di sini saya terpikir bahwa saya kalau pengen berbuat ini, kalau sekedar jabatan-jabatan yang bukan puncak atau bukan jabatan yang legalitasnya terbatas, jadi saya akan sulit untuk membantu ya, untuk berbuat terhadap masyarakat. Jadi di sini saya tertarik dengan sebagai mau mencalonkan diri sebagai kepala daerah gitu. Itu kan kira-kira begitu pikiran saya waktu itu. Berarti waktu itu Bapak nggak ini ya Pak ya, tidak melalui partai ya Pak ya? Iya. Nah itu Pak, itu keren banget. Maksudnya sebagai apa ya, untuk calon dari incumbent itu kan ya kita tahu ya Pak ya, itu kan kok Dari di incumbent luar sih, non jadi, politik gitu non politik kan ya, non partai kan. non partai gitu, perseorangan gitu ya. Ya. Itu kan ini Pak Agak berat ya. agak berat gitu. Keren banget ya Pak ya. Enggak juga. Jadi ini semuanya ini adalah di garisan dari Yang Kuasa. Jadi kita berjalan, alhamdulillah saya ada komunikasi dengan para elit politik yang ada di Kawur. Beberapa partai support saya dan mendukung ya. Di antaranya itu kemarin, tapi kan belum ditanya ya partai mana ya? Iya. Belum ditanya? Belum. Mau dijawab sekarang? Boleh. Jadi partai yang mendukung waktu itu adalah Partai Nasdem sama Gerindra. Nasdem dan Gerindra. Ya itu cukup waktu itu 5 kursi. Ya jadi 5 kursi cukup untuk mengusung satu calon. Jadi ya udahlah, kita sudah siap berjuang dengan ikhlas, dengan niat yang penuh. Alhamdulillah kita diberi amanah ya, diberi amanah oleh masyarakat dan diputuskan oleh Yang Maha Kuasa untuk menjadi seorang kepala daerah di Kabupaten Kau. Gitu nah. Ya. Tanah kelahiran. Iya. Ya, Pak ya. Ya kira-kira gitu. Iya. Terus Pak, Ya. jadi seorang bupati gitu ya, tentu banyak hal lah ya yang dilakukan gitu kan untuk masyarakat gitu kan, untuk rakyat gitu. Pasti itu kan jadi kebanggaan tersendiri nih Pak, apalagi orang tua gitu. Iya. Gimana Pak? Waktu itu dari pihak keluarga tuh gimana? Ada ketika Bapak memutuskan untuk saya mau maju nih gitu. Iya. Dari keluarga tuh gimana waktu itu? Jadi itulah saya Busril ini. Saya katakan sama. Ya, enggak. Semua
gerak langkah. Saya tidak mau gegabah. Ya, waktu itu saya sudah ada niat untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Kaur. Yang pertama kali adalah kita musyawarah itu adalah dengan orang tua. Ya, orang tua sudah itu pamit dengan orang tua, ngomong dengan orang tua. Tapi orang tua saya sebenarnya saya sedih juga kalau bicara orang tua ini di bulan puasa ya. Orang tua saya yang bapak udah almarhum, tapi orang tua perempuan alhamdulillah sampai sekarang masih. Artinya saya pamit dengan orang tua. Bagaimana ya kalau seandainya saya mencalonkan diri sebagai bupati. Tapi ini cukup berat. Saya kan bukanlah siapa-siapa. Saya pegawai kecil ya, yang saya katakan jujur itu saya belum banyak berbuat di Kabupaten Kaur. Saya di kantoran ya, saya di kantoran kerja, orang banyak belum kenal. Tapi saya mau pamit sama Mbak. Kira-kira bagaimana? Ini saya itu sangat bangga dengan orang tua saya waktu itu. Saya juga agak terkejut. Ya, Mbak ya. Saya sangat terkejut. Dia semangat sekali. Kalau memang niat begitu, silahkan. Saya restu. Nah, sudah itu, saya nggak mau gegabah. Saya kumpulkan keluarga, adik-beradik kandung. Bagaimana? Untuk apa kita maju kalau keluarga kandung saja yang tidak mendukung? Ya. Jadi di sini saya tanya dari hati ke hati. Saya apapun keputusan keluarga, saya ikhlas. Karena ini berat, antara kita saja tidak mendukung, apalagi orang lain. Nah, ternyata 7 dari saudara saya tidak ada satupun yang tidak mendukung. Saya juga bersyukur. Berarti keluarga saya, orang tua saya ini yakin dengan saya ini. Nah, gitu. Yakin dengan saya ini bahwa Gus Ril ini bisa memimpin gitu. Itu yang saya ambil. Saya nggak ada keraguan gitu ya, Pak? Berarti dari keluarga ya? Nggak ada keraguan. Dan saya sebenarnya sesungguhnya terus terang ini, saya waktu itu nggak pede. Kalau memang kakak saya yang tua, oh sudahlah. Apa? Kau kan PNS, kau sudah bisa hidup sesuai dengan kemampuan kau misal. Mungkin saya mikir, sudah. Tapi ini nggak satu pun yang melarang. Berarti saya cukup kebanggaan waktu itu. Saya bangga juga. Berarti ini kakak-kakak saya, orang tua saya ini yakin bahwa saya ini bisa memimpin. Itu yang saya ambil. Kalau dia nggak yakin, saya kira nggak usah lah kau itu maju gitu. Kau belajar dulu, kan gitu. Nah, itu kebanggaan itu nggak ada satupun yang memberi support. Sudah itu baru saya kumpulkan keluarga nenek. Sudah itu baru satu kampung, sudah terus sampai kabupaten saya kumpulkan. Saya tanya, saya sekarang belum berhenti PNS, ya. Kalau di sana mendukung, betul-betul mendukung, saya akan maju. Tapi kalau di sana keluarga tidak mendukung, lebih baik sekarang. Karena beban saya berat, saya harus berhenti. Aturan ini harus berhenti. Nah gitu, Mak. Jadi saya kumpulin, alhamdulillah mereka ini tidak satu pun yang melarang. Gitu, Mak, ceritanya. Kalau dulu Pak, semasa hidup Bapak pernah nggak sih Pak ngerasain susah gitu, hidup susah gitu masa-masa kecil dulu? Iya. Saya kira kalau susah itu sudah sudah jadi makan minum ya. Iya, kalau susah namanya kan orang kampung ya, orang yang tinggal di jauh dari perkotaan. Saya kira, tapi susahnya susah gimana dulu. Tapi untuk kira-kira yang kemewahan atau kebahagiaan yang seperti anak-anak zaman pahitnya sekarang hidup ya gitu, itu rasanya waktu itu sulit kita samakan kan gitu. Gitu. Nah, kalau ketemu sama ibu Pak, ibu asli mana? Ya, Kaur juga? Ya, Kaur. Sama, Padang Kunci juga? Ya, sama. Oh, jadi ketemunya di mana kalau sama ibu Pak?
Kayak sekarang kebetulan ibu saya di Kaur, tapi sudah tua nggak? Sudah tua. Enggak, maksudnya Iya. ibu bupati, istri gitu. Oh ibu istri ya? Iya. Oh bukan mak ya? Bukan. Nah kalau ibu, iya ini. Nah kalau istri, ya dia kan ada, ya istri kan ibu rumah tangga murni. Jadi kalau memang ada acara, ibu ini ikut ke Kaur. Oh gitu. Kalau nggak ada acara, jaga anak. Iya. Ya, tapi kebanyakan ikut ke Kaur. Karena istri saya sangat perhatian sama suami. Jangan terlambat makan, jangan terlambat tidur. Itu, Iya. ya itu istri saya. Jadi kalau makan sangat diperhatikan. Karena saya ini mungkin dia lihat saya ini mungkin terlalu kurus. Saya kan orangnya malas makan. Oh gitu. Iya. Apa karena mungkin terlalu banyak aktivitas atau gimana itu Pak? Enggak juga, Malas- memang dari orang tua ngomong. Saya memang dari kecil beginilah. memang Tapi begini. kalau fisik alhamdulillah kuat lah ya. sehat. Sehat, Ya, gitu. kalau main motor, main lari, iya, Bapak main hobi. bola. Oke itu. Kalau ketemu sama istri nih, sama Nah, ibu. ya, Itu betul. di mana? Kapan? Ketemu sama istri ya sering. Kalau ini kan Bukan, maksudnya dulu pertama kali pertemuan pertama kenal dulu. oh gitu, masa muda ini. Iya. Nah, ini Kenalnya kau di mana? mau mereview masa muda ini. Jadi kan saya sama istri kan satu daerah. Sama-sama Ya. dari Kaur. Sama-sama dari Kaur, sama-sama dari Padang Uci. Saya nggak jauh tuh. Oh, Rumah jangan. saya sama istri itu sekitar Tetangga dong, tetangga. Udah aku berarti Pak ya. lebih kurang 7 kilo. Oh, Ya. rumah jauh berapa? Ya lumayan kalau lebih kurang 7 kilo. Nah, jadi kenal ya begitu saja. Jadi ada yang ngomong gitu. Ini jujur ya. Jujur. Iya. Ada yang ngomong dulu kalau Yusril mau cewek yang hebat di desa Talang Tais. Saya kan punya tantangan. Saya nggak kenal itu. Saya nggak kenal sama istri. Oh, gitu. Oh, ditantang ya. Iya ditantang oleh teman-teman karena ceritanya istri saya ini kan Primadona. nggak juga, tapi istri saya ini banyak kakak laki-laki. Oh, gitu. Nah jadi kalau banyak kakak laki-laki kan, di cowok kan ngeri. iya dipatek banget ya Pak ya. Nah, jadi sedikit tantangan itu ini kan saya hobi tantangan, terpacu di situ. Saya datangin dan main-main, kebetulan keluarganya juga dekat dengan saya, ada kakak-kakaknya ya dekat dengan saya ngobrol-ngobrol santai, belum ada ya arah-arah ke sana tapi sering lirik-lirik aja gitu. Kan gitu, jadi sudah ketemu, udah ada ini, tapi ada perhatian ini juga nih cewek. Kira-kira gitu, tapi itu kan masih kecil juga waktu itu. Saya terus terang ya, sama istri saya pacaran sudah sangat lama. Itu saya kenal dengan istri saya itu kalau nggak salah saya kelas 2 SMP. Wah. Iya, memang hebat, saya pacaran hebat. Padahal tadi saya mau nanya Pak, Bapak pernah nggak ditolak sama cewek gitu? Tapi kayaknya jangan-jangan pacar pertama nih, jangan-jangan ibu nih. Saya nggak pernah ditolak Nggak ini pernah. perempuan. Sampai sekarang saya nggak pernah ditolak karena nggak banyak yang ditembak gitu. Oh gitu, iya. Iya, nggak ada. Tapi saya nggak pernah itu. Terus terang, alhamdulillah dalam hidup saya nggak ada yang Nggak pernah ditolak, Karena ya? kan saya nggak jarang-jarang juga mengungkapkan sesuatu. Jadi nggak ada yang nolak. Nggak ada yang nolak. Wah, lama juga berarti ya Pak ya, dari SMP. Wah, pantas nih Iya, benar-benar tapi kan di perhatian. SMP kan saya sudah sekolah di kan saya Iya. kan sekolah di Bengkulu waktu itu saya di SMK, jadi sampai SMP kan orang-orang dari Kaur ini kebanyakan dari Kaur sudah kan saya tingkat SMP langsung ke Kaur, langsung ke Kota Madia. Ya. Gitu. Kebetulan saya Oh, SMA berarti Bapak di ya, kota di mana? Bengkulu, di SMA berapa Bengkulu. waktu itu? Jadi saya kan kemarin waktu tes saya kan dapat di mana. Tapi keluarga saya kan dapat semuanya keluarga saya nggak ada lagi di mana. Jadi keluarga saya kan kakak-kakak ini kan semuanya di Bengkulu. Jadi saya pindah ke Bengkulu dan saya menamatkan sekolah di SMA Muhammad Jawa. Kalau negeri dulu saya dapat di SMA 2 malah. Tapi saya nggak mau ke
ya kan ada. Tapi kan waktu itu kan nggak boleh, ya saya nggak boleh ada apa namanya sistem rayon ya. Jadi kalau biasanya harus ke mama dulu. Kalau dulu harus sekolah dulu beberapa bulan baru pindah ke negeri sini kan. Iya Nah, benar. jadi saya dulu masuk ke STKEP kalau dulu. Kalau sekarang kan SMA Muhammadiyah. Saya keluaran di sini. Jadi gitu, nah, terus pindah. Jadi kalau turun kampung, baru ketemu sama istri. Pacaran kan. Turun kampung, Baru akhirnya ketemu. menikah tahun Saya menikah tahun 97. cepat kan? Itu waktu itu saya masih SD berarti. Masih SD, masih kecil. 97 masih kecil. Ini aja kan belum keluarga kan? Sudah Pak. Iya, tapi sepertinya kan belum keluarga. Kan saya nggak tanya, saya nggak tanya umur berapa sekarang? Jangan Pak, kan ketahuan Pak umur saya aslinya Pak. Nggak apa-apa kalau kekecilan kan seperti saya kan kalau kekecilan umur kan tua kan. Kalau Saya sudah tua, udah kecil tua kan? Pak, cuman awet muda. Alhamdulillah. Terus Pak, di antara sekian banyak nih ya Pak ya, yang orang yang paling Bapak sayangi, Semuanya sayang. semuanya sayangi. Semuanya saya sayang. Walaupun istri, anak. Saya ini orang penyayang. Saya penyayang. Jadi semuanya saya sayang. Tapi yang saya sayangi dan saya banggakan itu tentunya orang tua. Ya. Orang tua saya kebetulan sekarang tinggal ada ibu, ada emak. Kalau Bapak umur berapa? Ketika Bapak umur berapa nih beliau meninggal? Umur paling 30 ya, 35 ya, 35 ya, 35 Mungkin beliau juga nggak nyangka kali ya Pak ya, kalau Bapak ternyata sekarang nih Yang jadi mana? seorang bupati. yang mana? Yang orang tua yang mana? Almarhum gitu. Tapi Apa dia, dulu waktu semasa dia hidup apa dulu pernah misalnya memberikan pesan nih, kalau mau berbuat untuk masyarakat gitu kan? oh enggak Iya. pernah. Tapi dia pernah bicara, pernah ngomong dengan saya. Kalau saya ingat itu. Kalau dengan istilahnya gini ya, kalau bahasa dusun ini kalau dengan kabar kan, Iya. tapi kalau dengan bahasa nasionalnya saya yakin dengan Nusril Gak apa-apa Pak, coba bahasa daerah aja. ya. Jadi saya yakin ini nama saya kan gini. Waktu itu kan nama saya ini kan sebenarnya enggak ya. Nama saya kalau di kampung itu Iyil. Oh, itu panggilannya. Iya Iyil gitu. Kalau di kampung itu yang tahu orang itu Iyil nama saya, nama panggilan kecil. Jadi saya yakin Iyil dengan kabar. Nah itu pesan orang tua. Saya yakin kau bisa hidup kau lebih baik dengan dari yang lain. Kenapa, Mbak? Kan saya tahu kau Kabah nih. Nah, saya tahu Kabah nih orangnya sabar. Terus tuh walaupun kau kecil di antara 7 beradik kau bijaksana. Tidak pernah ada gap, ya. Tidak ada pernah gap dari keluarga 7 itu enggak. Kalau yang lain-lain kan ada. Ini gini. Nah, kalau saya enggak mau itu. Kalau ada yang sudah agak biasa keluarga kan. Nah, biasa itu saya yang menambahkan sudah ini yang kakak ini kan. Itu yang tidak pernah lupa saya. Saya ingat itu. Beliau menyampaikan itu. Saya yakin kau bisa hidup lebih baik dan nanti kau bisa menjadi tuntunan orang banyak. Istilahnya contoh orang banyak. Itu maksudnya. Saya waktu itu nggak tahu saya artinya apa. Memang itu pernah itu. Orang tua saya juga mertua juga saya pernah bicara juga begitu dengan saya, dengan keluarga juga. Ya, saya yakin nanti anak nantu ini sukses, tapi saya nggak tahu jadi suksesnya kemana gitu ya maksudnya gitu dan ya. penilaian dari orang tua kandung dan mertua saya nggak tahu arah kemana saya nggak tahu.
banyak yang ngomong begitu. Tetangga saya juga gitu. Ya, tapi saya bukan ini minta pujian, tapi saya aneh-aneh saja. Iya. Dia ngomong, dia kan waktu itu imam, ini sudah almarhum juga. Saya agak sedih juga waktu itu. Iya. Dia ngomong juga, ada orang yang rame, ada saksi. Saya yakin itu saudara Husnul ini nanti menjadi orang sukses. Orang besar. Saya nggak tahu penilaian dia apa. Saya juga nggak membayangkan apa yang akan terjadi ke depan. Iya. Gitu. Wah, terus Pak, sekarang ini kan pasti sibuk ya Pak ya, jadi Iya, bupati iya. Kaur. Apalagi nih dari Bengkulu ke Kaur Iya. jauh ya Pak ya, dari ke ujung. Iya, iya. Terus kalau istirahat dalam sehari berapa jam Pak? Kalau istirahat itu ya tergantung dengan situasi. Kadang-kadang nggak ada istirahat. Kadang-kadang ada istirahat. Kalau kebetulan lagi sepi, ya istirahat. Gitu. Nggak juga nentu. Kadang-kadang suruh baru istirahat ada tamu. Saya nggak bisa seperti orang kebanyakan. Jadi enggak ya. Iya. Saya nggak bisa seperti orang kebanyakan. Dia ketok-ketok kamar. Iya. Siapa tamu nanti aja. Oh, iya, Saya nggak iya. bisa itu. Siapapun orangnya, kalau saya sudah tahu, itu saya Iya. pasti saya tunggu. Masih gitu. Saya nggak bisa begitu. Saya nggak bisa kalau ada. Ya. Saya kan banyak ini pimpinan dari wali kota, dari bupati, mana wali kota, sekda, ada dia pimpinan saya kalau berganti-ganti. Iya. Saya di situ saya banyak Belajar, ya? belajar di situ. Jadi gini kan, ada salah satu pimpinan saya itu beberapa orang itu, dari beberapa orang itu maksud saya, dia nggak peduli. Kalau dia mau istirahat, dia harus istirahat. Kalau dia mau makan, dia harus makan. Iya. Kalau dia mau sholat, dia harus sholat. Tidak akan berubah prinsip dari karena ada tamu. Iya, membiarkan orang Membiarkan menunggu orang gitu ya Pak ya. Kadang-kadang kita kan ngejar waktu, Iya. kasihan. Nah, kan ini mau orang sudah nunggu. Nah, ada nggak usah, nanti aja. Ada. Nah, kalau saya enggak, saya tidak bisa begitu. Ini, ayo nanti kasihan dia mau makan, mau istirahat, mau sholat. Silakan masuk. Kapan perlu rame-rame sini. Kenapa rame? Satu-satu. Kita tuh dah bukan kita rame-rame. Nah, ini sebenarnya yang prinsip saya. Ini jiwa saya ini nggak bisa dibuat-buat. Kalau lihat sendiri ya, kalau kamu ke rumah, ada pernah saya nolak. Nah, kalau rame-rame mau ke rumah, mau ke Kaur, ada nggak Pak? Nanti dulu ya dari RT, saya mau istirahat dulu. Ada nggak? Enggak. Nggak bakal. Tapi kalau saya nggak tahu bisa. Iya, Tapi kalau sudah tahu itu pasti saya akan saya terima. Nah, itu sebenarnya nggak bisa saya jawab. Berapa jam yang harus, beberapa jam istirahat, itu saya nggak bisa jawab. Karena memang tamu lagi kosong. Kita caranya bisa agak leluasa. Kalau hobi nih Pak, hobi Ya, apa hobi ngetrail juga ya? ya, Masih sempat ya Pak ya, tapi ya Pak. Kalau hobi sebenarnya saya di rumah, ya, hobi saya ini banyak. Semua saya ini hobi. Dari main bola kaki, saya. Dari ngetrail, Ngetrail. saya hobi. Dari apa? Ya. Berburu, saya hobi. Buru apa tuh Pak? Saya kan Buru hobi apa? berburu babi. Oh, saya juga suka tuh Pak ngeliat orang berburu babi Pak, apalagi pakai Bapak pakai Enggak, saya pakai anjing. Iya, Itu kan olahraga. seru banget ya. Ya. Gitu, hobi banyak. Oh, Bapak hobi juga ya Ya. ternyata ya. Menuntaskan hama-hama babi gitu. Ya, membantu masyarakat. Di samping itu ada menyalurkan kehobian gitu. Biasanya kalau berburu di mana Bapak Pak? Seluruh. Seluruh. Jadi kalau ada undangan-undangan saya hadir. Jadi ada Formbi. Iya. Kalau dulu saya berburu, memang saya turun langsung ke lapangan dan sampai. Kalau sekarang mungkin karena lebar, tentunya ini sebuah program yang bagus. Dan tadi ada singgung-singgung orang tua, kebahagiaan dengan orang tua. Tadi saya pertanyakan, saya yang paling bahagia
nih Pak permintaan dia nih? Apapun permintaan. Kalau kita kan nggak mampu, tolonglah nanti dibelikan saya misalkan tempat tidur misal. Kalau kita pegawai kecil dulu kan agak ribet, agak sulit. Kita kan menyekolahkan kebutuhan itu ini mungkin agak besar, sekarang 15 juta misalnya. Atau tuh kalau belikan saya kecil lah, misalnya kecil jadi seperti HP, bisa. Iya. Kalau nggak saya belikan HP saya tuh pengen HP yang bisa lihat gambar. Oh, Kan? iya, Tapi ketika iya. kita belum bisa memenuhi itu, kalau pegawai kecil atau dengan penghasilan yang terbatas, gimana mau berikan dengan orang tua? Jadi kita ada kepuasan ketika ada permintaan orang tua yang tidak terlalu berlebihan, kita bisa memenuhi. Wah, benar-benar ya. Ini Iya. apa ya, menginspirasi kita supaya memang kita nih benar-benar berbakti dengan orang Iya, tua dengan ya. orang banyak. Iya. Ya. Nah nih pemirsa, nih tadi obrolan kita nih sama Pak Busril, semoga saja nih menginspirasi pemirsa juga, bahwasanya itu tadi yang paling penting nih tadi nih terakhir nih tadi yang disampaikan sama Pak Busril, itu hal yang penting sekali untuk selalu membahagiakan orang tua. Apa yang diinginkan oleh orang tua itu ketika kita bisa memenuhi, itu pasti menjadi kebahagiaan di diri kita gitu. Oke Pak, kita udah sampai. Ya, terima kasih. Terima Ya, kasih makasih. banyak obrolannya. Ya. Oke, terima kasih Ya, banyak ya, Pak. oke, ya. Ini tadi saya keluar nih lihat ada peliharaannya cakep banget. Tapi nggak apa-apa.